Nah, orang bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, apa yang tidak boleh saya lakukan supaya saya tidak masuk neraka? Dan apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga? Alasannya, jawabannya sederhana saja. Ya, kita percaya kepada Yesus. Amin. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya saudara, jalan agar kita bisa mengalami Tuhan, mengalami surga, adalah melalui Yesus. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat tegas, yang sangat keras. Memang nampaknya pernyataan ini terlalu egois ya. Seolah-olah hanya di dalam Yesus, yang itu berarti di dalam kekristenan ada keselamatan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat dari pihaknya Allah, khususnya dari pihaknya Yesus, ketika dia menyampaikan kalimat ini justru merupakan kalimat belas kasihan bagi manusia yang membutuhkan keselamatan. Ketika dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan kalimat egois, karena memang hanya di dalam dirinya lah keselamatan itu ada. Ya. Yesus bahkan telah datang ke dalam dunia. Dia berkhotbah selama 3 tahun lebih. Bahkan dia mengorbankan dirinya di kayu salib agar kita mengalami keselamatan. Dia telah melakukan apapun itu agar perhatian kita itu teralihkan kepadanya. Ya. Ketika saya mengatakan demikian, banyak sekali reaksi yang mengatakan, oh kalau begitu cuma di dalam Yesus ada keselamatan. Bagaimana dengan perbuatan baik? Ya, apakah perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan? Dan saya sudah mengkhotbahkan ini, bahkan saya punya khotbah tersendiri mengenai perbuatan baik. Ya, saudara, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan dan tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Karena perbuatan baik kita itu kadang-kadang di dalamnya ada modus. Ya. Ya. Ada modusnya, ya kan? Kita berbuat baik kenapa? Ya. Modus yang paling luar biasa itu disingkapkan oleh setan di dalam kisah tentang Ayub. Yang saudara, setan berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan namamu? Sejujurnya Ayub takut akan namamu supaya Ayub itu diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika saya membaca ini, bukankah ini juga adalah alasan kita? Ya, tanpa kita sadari, dan kalau kita mau jujur, kita tuh takut Tuhan supaya kita diberkati loh. Ada amin? Ya. Dan bukankah kalimat-kalimat berkat yang mendorong kita untuk menjadi setia dengan Allah? Pendeta khotbah di hari Minggu dari atas mimbar, ketika engkau setia, engkau akan diberkati. Bukankah itu yang menjadi tenaga pendorong kita untuk setia ya kepada Tuhan? Kalau mau jujur, kadang-kadang seperti itu kan. Ya. Makanya kenapa perbuatan baik kita itu tidak bersih di hadapan Tuhan, dan itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk diselamatkan, karena di dalamnya kadang-kadang ada modus. Dan saya mengatakan, kalau orang percaya dengan perbuatan baik menyelamatkan, maka orang bisa bikin dosa hari ini, nanti besok dia berbuat baik, lusa lagi dia berbuat jahat, besok lagi dia berbuat baik. Ya, makanya ada yang percaya dengan timbangan hayat kan. Ya. Orang itu bisa melakukan perbuatan baik hanya untuk mendapatkan permisi untuk melakukan yang namanya kejahatan, kalau dia percaya bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan. Alkitab mengatakan, hanya di dalam Yesus tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, kalimat ini sangat tegas. Tidak ada nabi yang pernah ngomong begini. Coba, rasul mana yang pernah ngomong begini? Semua nabi, semua rasul menyampaikan tentang dia. Tapi Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Makanya dia berkata, akulah jalan, akulah roti hidup, akulah pokok anggur. Mana ada nabi yang ngomong-ngomong begitu? Ya, saya ini baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satu nabi yang berani ngomong begitu. Dari antara sekian orang suci, Yesus muncul paling jelas dan berkata, ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mari saudara-saudara, dalam hidup ini kita tidak perlu takut lagi dengan yang namanya kematian, karena di sana ada sebuah jaminan. Ketika Yesus hendak naik ke surga, dia berkata, kamu jangan khawatir ya, karena aku menyediakan tempat bagimu. Nanti saatnya ketika dia datang kedua kali,
Dia akan menyambut setiap kita dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Sehingga kematian tidak lagi menjadi menakutkan bagi kita. Kenapa? Karena yang paling pokok bukan di mana kita berada, tapi dengan siapa kita berada. Dan percayalah, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, Yesus yang akan selalu bersama dengan kita. Haleluya! Haleluya! Amin, amin, amin. Puji Tuhan.